Terminal Island, sebuah tempat di mana terpidana mati dibuang. Nggak tahu pada pro atau kontra sih, tapi mari kita coba tanya. Beginilah tanggapan Lesti. Saya setuju aja sih, jadi lebih aman gitu. Yang barusan disiarin sama TV-TV. Pengen tahu aja kan respon masyarakat, tapi Terminal Island memang beneran ada. Dan memang juga penghuninya itu penjahat yang bukan abal-abal. Profil mereka ada di sini nih, tapi kita kenalannya nanti aja pas ngelihat orang aslinya. Cuman ada penghuni baru dari Terminal Island, yaitu seorang cewek yang namanya Carmen. Dia diantar sama orang kepolisian, dan pas udah deket pulau, Carmen ngelihat orang yang udah mati. Di pantainya juga ada lagi sih. Abis para polisi pergi, dia harus survival sendiri di pulau ini. Pulau yang jadi tempat pembuangan terpidana mati. Terus pas lagi mau nyalain api, pakai nggak tahu teknik apa, datang seorang pria misterius. Carmen langsung bilang stop atau kubacok kau. Si pria malah duduk sambil ngisep narkoboy. Kenalanlah mereka. Hey, saya Milford. Dibalas sama Carmen. Gananya cuk, Milford ini mantan dokter. Dia ngasih tahu keadaan di pulau ini yang penuh sama pembunuh. Milford bilang sih dia dijebak, sengaja dijeblosin ke sini atas tuduhan pembunuhan. Tapi supaya bisa survive, Milford ngajakin Carmen deh buat gabung sama yang lain. Di bagian dalam pulau ada orang-orang yang lagi kerja. Ada juga yang latihan sit up. Yang sit up itu namanya Mong. Yang orang bulenya namanya Bobby. Si Bobby itu bisa dibilang bos di Terminal Island. Gak lama datang nih Carmen ke tempat mereka. Sebenarnya di tempat itu juga ada ceweknya sih. Terus biar dianggap sopan, Carmen ngajakin kenalan dulu. Hey, saya Carmen. Tapi Mong malah ngegoblok-goblogin dia. Dia mau ngingetin Carmen kalau pulau ini bukanlah pulau buat tamasya keliling kota. Pulau ini adalah pulau penuh pembunuh. Carmen yang ngelawan, Carmen yang kalah. Dengan ini jadi jelas deh penguasa Terminal Island adalah Bobby sama Mong. Welcome to Terminal Island, baby. Pas malam harinya, tepatnya maghrib deh kayaknya, cewek-cewek balik ke gubuk mereka. Carmen lagi enak bobo maghrib, pamali keles, jadi dibangunin lah sama yang lain. Disuruh jangan ngambil tempat punya mereka. Cuman udah nggak ada tempat kosong di sana. Rencananya Carmen mau tidur di luar aja, tapi malah disuruh masuk lagi. Cewek-cewek di pulau ini dianggap harta karun buat muasin penghuni lainnya. Carmen bilang jangan ngadi-ngadi lu, gua pernah bunuh orang nih. Dan mereka pun temenan. Aneh kan? Tapi emang gitulah filmnya. Cewek-cewek juga takut kali ya sama Carmen. Is that a fact? Hari-hari selanjutnya mereka disuruh jadi sapi buat ngebajak sawah. Semua orang harus kerja. Ada cewek yang mau minta minum nih, tapi malah diusir. Ditawarin lah minuman sama yang lain, tapi yang tadi ngusir malah ngajak berantem. Berduel dong mereka. Cuman berantemnya nggak jadi sih, soalnya datang Bobby yang lagi belusukan. Bobby nyuruh mereka balik kerja. Akhirnya ya pada kerja lagi. Katanya Carmen luka nih tangannya. Milford yang sebenarnya tuh dokter mau ngobatin, tapi disuruh sama Mong buat lanjut kerja. Sableng emang, harusnya obatin dulu kek, biar lancar gitu kan kerjanya. Cuman emang gitu kali ya di sini. Malamnya cewek-cewek lagi istirahat. Datang lagi Mong yang manggil mereka. Sis, ada kerjaan sis. Dia nyuruh masing-masing cewek buat datang ke tenda penghuni lain. Yang sedih sih cewek yang namanya Bani. Dia ini orangnya rada-rada, punya trauma, gak bisa ngomong, dan jadi cewek panggilannya si Bobby. Pokoknya malam ini cewek-cewek harus kerja ekstra deh. Pas pagi harinya, semua pada sarapan dulu. Ngantri-ngantri lah. Yang sedih sih cewek-cewek, udah kerja lembur. Mereka juga disuruh ngelayanin sarapan buat yang lainnya. Cowok-cowok awalnya sih pada ketawa-ketiwi, tapi kalau kesenggol dikit aja, langsung pada berantem dah. Mati lu anjing. Tinju dewa. Akhirnya ada korban jiwa. Bobby sama Mong ngebiarin mereka berantem biar jatah makanan buat penghuni lainnya makin banyak. Mayat dari orang tadi langsung dibuang. Saudaranya juga bukan kan? Lanjut ke siang hari, cewek-cewek lagi pada nyuci baju. Mereka diliatin nih sama sekumpulan orang. Ternyata orang-orang yang ngeliatin itu ngehajar anak buahnya Bobby yang jagain cewek-cewek. Mati sia. Cewek-cewek yang lagi asik nonton dibawa kabur sama mereka. Abis mereka pergi, Mong yang ngecek keadaan akhirnya tahu nih kalau ada pengkhianat yang bawa kabur cewek-cewek. Sekelompok orang ini rupanya orang-orang yang benci sama Bobby. Di sini mereka bisa lebih bebas, bisa bebas minum, bebas grepe-grepe. Pokoknya nggak ada deh yang merintah mereka. Ada yang genit-genitan juga sih. Si ceweknya bilang, duh makanannya jatuh nih. Si cowoknya bilang, teteh bisa aja deh. Mereka diliatin sama Mas Brewok, tapi mereka tetap cuek.
Malahan mereka lanjut sampai pagi. Mas Brewok kesel dong, dia pengen nyobain. Dihajar deh si cowok yang sama si cewek, sedangkan ceweknya langsung disergap. Tapi gara-gara si cewek teriak-teriak, yang lain pada bangun dan nyuruh Mas Brewok buat berhenti. Biarpun ada insiden barusan, Mas Brewok tetap dibolehin stay di kelompok ini. Mereka juga emang kurang orang sih. Sekarang mereka harus cepetan pindah supaya nggak ketahuan sama Bobby. Mereka juga harus cari bahan makanan. Jadi pada misah deh. Waktu lagi pada mencar-mencar, Carmen sama satu orang cowok nigi lagi PDKT-an. Di tempat lain, Bunny disuruh ngambil berry yang bisa dimakan. Terus ada cewek yang hobi bikin bom. Dia nemuin batu yang bisa jadi bubuk mesiu nih. Lumayan lah buat senjata ngelawan kelompok Bobby. Nggak jauh dari sana, mereka juga bikin makanan dari madu-madu gitu. Si cewek yang tadi hampir dijahatin sama Mas Brewok punya ide buat balas dendam. Pertamanya, dia mandi dulu buat ngegodain. Begitu udah kepancing, diajaklah dia ke dekat sarang lebah. Pura-puranya si cewek mau mainin punyanya Mas Brewok. Katanya kalau pakai pelumas madu sih lebih enak. Mas Brewok percaya-percaya aja. Dan pas Mas Brewok keenakan, si cewek mukul sarang lebah biar Mas Brewok dikejar-kejar. Yang lain pada ketawa ngelihat itu. Tapi tiba-tiba bawahannya Bobby nemuin tempat mereka. Langsung pada dihajar lah. Yang jadi korbannya juga ada. Sedangkan yang berhasil kabur di absen dulu. Ya, 1, 2, 3. Mereka lari ke jalur evakuasi. Bawahannya Bobby yang ngikutin mereka kena jebakan dan langsung meninggal. Terus udah dirasa cukup jauh, kelompoknya Carmen istirahat dulu. Ada orang yang luka parah nih, yang bisa nyembuhin dia cuma Milford si dokter. Jadilah ada yang nyamperin Milford. Untung aja si dokter gampang ditemuin. Dibanjur dulu dong sama narkoboynya disita dulu, supaya nggak giting lagi. Sayangnya yang tadi sekarat udah nggak sempat ketolong. Kejadian buruk yang datang terus-terusan bikin mereka marah-marah. Tapi ada satu hal yang mereka tahu, kalau nggak ada lagi yang mau mati, mereka harus nyerang balik Bobby. Jadilah mereka ngeracik senjata dari mesiu dulu. Mesiunya nanti bisa jadi bom granat atau apa aja deh yang meledak-ledak. Yang lain lagi pada sibuk kerja. Si Bunny yang kehabisan minum malah jalan-jalan sendiri. Nyusahin kan emang? Tebaklah lanjutannya apa. Pas lagi minum dari sumber air sudekat, Bunny ditangkap sama bawahannya Bobby. Cuman di kelompoknya Bobby nih, mereka juga saling bertengkar. Jadinya ada satu orang yang keluar dari kelompok mereka. Tapi baru aja jalan sendirian sebentar, dia ketemu sama kelompoknya Carmen. Saling ancem-anceman lah kayak murid SD, yang akhirnya kena kepak terbang. Bobby sendiri udah tahu anak buahnya banyak yang mati. Malam ini dia nyadap radio punya polisi. Bisa gitu ya bikin radio di pulau kayak gini. Pokoknya dia mau nyergap polisi buat ngambil senjata punya mereka. Bunny dijadiin umpan, diikat sama dipecut di pinggir pantai. Datang nih polisi yang bawa bahan makanan buat mereka. Sebentar ya, ini kan pulau pengasingan buat terpidana mati. Tapi kenapa gitu masih dipeduliin sama pemerintah? Terus polisi nggak tega nih ngelihat cewek penuh luka di tali ditinggal sendirian. Mereka juga nggak nyadar ada yang nyusup ke perahu mereka. Beres ngelepasin Bunny, ya diberesin lah polisi-polisi yang tadi. Bobby sama anak buahnya ngambil senjata polisi. Ada juga yang disuruh jagain bahan makanan. Pas Bobby mau balik dulu ke markas, dia dihianatin sama anak buahnya. Gak perlu amat kan plot kayak gini, kayak tiba-tiba aja kan gitu. Akhirnya ya tetep Bobby bisa ngalahin anak buahnya itu. Sementara itu, kelompok Carmen yang dari tadi ngeliatin kejadian di pantai mulai gerak nih. Mereka juga mau gerak pakai cara yang sama, yaitu nyusup lewat laut. Renang. Ceritanya anak buahnya Bobby mau dibikin pingsan pakai peluru bius. Yang nggak tahu dapat dari mana sih. Ujung-ujungnya anak buah Bobby berhasil dibikin pingsan. Dan mereka dapat barang-barang supply. Mereka juga ngambil bensin yang ada di kapal. Lumayan, buat tambahan senjata nanti. Bunny yang diselamatin polisi tadi muncul lagi. Akhirnya semua ngumpul-ngumpul sebelum nyerang ke markasnya Bobby. Sedangkan Bobby cuma bisa harap-harap cemas. Pagi harinya, kelompok Carmen nyamperin markas Bobby. Gak kelihatan satu orang pun di sana. Udah pada siap juga dong Bobby buat perang. Mumpung pada sembunyi-sembunyi, mereka masang dulu perangkap yang nantinya bisa ngeledakin tempat Bobby sembunyi. Bunny dijadiin kuncen perangkapnya. Tapi aneh sih, padahal kan yang lain bisa gitu. Yang kerjanya jelas, kenapa coba harus Bunny yang rada-rada coba? Cuman gak lama kemudian, kelompoknya Carmen mulai serangan dengan ngeledakin tempat sembunyinya kelompoknya Bobby. Kelompoknya Bobby juga mulai nembakin mereka sambil muncul keluar. Yang ini cuma berdua, tapi bisa ngelawan keroyokan. Kalau yang ini berantemnya pakai cara barbar. Watch out, watch out, watch out.
Yang ini Bobby sih, dia ngelawan dari tempat batu. Biar susah ditembak, kelompoknya Carmen mulai kewalahan. Malahan sampai ada yang meninggal. Akhirnya mereka regroup dulu. Ada cewek yang sok jagoan mau ngeledakin tempat musuh. Berhasil sih, tapi dia malah ketembak dan langsung is dead. Tempat yang tadi diledakin itu ternyata tempatnya Mong. Dia panik banget sambil minta Bobby buat bukain tempat sembunyinya. Woi Bobby, botak biadab, buka pintu. Sementara itu, selagi Bobby sama Mong sibuk sendiri, mereka berdua dilempar lagi sama granat. Gak ada efeknya sih. Bodoh ah, malah buang-buang senjata. Sekarang giliran Bunny buat kerja nih. Tapi kan tadi udah dibilangin, dia tuh nggak ngerti woi. Jadilah ada yang nyamperin tempatnya Bunny, yang malah jadinya nyumbang nyawa. Si bego Bunny ngedeketin mayat temennya, dan malah ikutan ketembak. Haduh. Milford langsung pergi buat nyelamatin Bunny. Abis berhasil ngamanin si Pinter, dia jalanin perangkapnya deh. Bensin yang didapat tadi bakal ngalir sampai ke tempat persembunyiannya Bobby. Pastinya bensin itu bakal dibakar dan bikin tempatnya meledak. Kenapa sih dari awal nggak langsung gitu aja? Pokoknya karena ledakan ini, Bobby jadi kebakar sampai mati. Mong masih hidup sih, tapi matanya dia jadi nggak bisa ngeliat. Akhirnya tirani jahat Bobby di Terminal Island selesai juga. Pulau ini jadi pulau yang aman. Mong juga dibiarin tinggal sama mereka. Gak lama kemudian, kedengeran ada polisi yang bawa penghuni baru. Dan mereka nyambut dia di Terminal Island. Tempat terpidana mati dibuang yang justru bikin mereka sejahtera. Terima kasih sudah menonton. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.